Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesa Marsali, mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Agama Islam STAI Dr. KIZ Muttaqin Purwakarta. Pada video pembelajaran kali ini, yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Tahsin Al-Quran yang berjudul Ketentuan Standar Mushaf Al-Quran, Sejarah Singkat, Proses Kodifikasi Al-Quran, dan jenis-jenis huruf. Selamat menyaksikan. Ketentuan standar Mushaf Al-Quran, yaitu merujuk pada aturan-aturan yang telah ditetapkan untuk memastikan keseragaman dan keakuran teks Al-Quran di seluruh dunia muslim. Yaitu ada beberapa ketentuan utama. Yang pertama, jumlah surah dan ayat. Mushaf standar terdiri dari 114 surah dan 6.236 ayat. Berdasarkan kodifikasi yang dilakukan pada masa Khalifah Utsman bin Affan, tidak ada perubahan dalam jumlah ini, meskipun ada variasi dalam pembagian ayat di beberapa mushaf regional. Yang kedua, urutan surah. Surah-surah diatur berdasarkan panjangnya, dimulai dari terpanjang yaitu surat Al-Baqarah hingga yang terpendek surat Al-Ikhlas. Ini berbeda dari urutan pewahyuan yang dimulai dari surat Al-Alaq. Yang ketiga, tanda baca dan tajwid. Mushaf standar menggunakan tanda-tanda baca harokat seperti fathah, kasroh, dan doma, serta simbol tajwid seperti waqaf dan wasol. Ini membantu dalam pembacaan yang benar. Yang keempat, standarisasi oleh lembaga resmi. Di Indonesia, misalnya, mushaf standar dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab yang mengacu pada mushaf Madinah atau Kairo sebagai referensi utama. Mushaf ini harus bebas dari kesalahan cetak dan sesuai dengan rasm Utsmani. Sejarah singkat perkembangan mushaf Al-Quran. Era kenabian atau masa Nabi Muhammad SAW. Periode awal Islam yang dimulai dengan turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW pada usia 40 tahun merupakan fase yang sangat krusial dalam sejarah perkembangan Al-Quran dan kajian ulumul Quran. Pada masa ini, Al-Quran diturunkan secara bertahap selama 23 tahun yang terdiri dari 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Wahyu yang turun secara bertahap ini tidak hanya berfungsi untuk memberikan petunjuk hidup, tetapi juga untuk mengatasi berbagai masalah sosial, moral, dan spiritual yang dihadapi oleh masyarakat pada masa itu. Pada masa Nabi Muhammad SAW, beliau adalah satu-satunya sumber utama dalam memahami Al-Quran. Beliau tidak hanya menerima wahyu, tetapi juga berfungsi sebagai penjelas atau mufasir yang memberi penjelasan. Atas makna dan konteks ayat-ayat yang diturunkan, pemahaman tentang wahyu sangat bergantung pada penjelasan Nabi yang menyertai setiap turunnya ayat. Karena itu, peran Nabi Muhammad SAW dalam mengajarkan Al-Quran kepada umatnya sangat penting, terutama dalam menjelaskan konteks atau asbabun nuzul yang melatar belakangi turunnya suatu ayat, serta petunjuk praktis mengenai bagaimana ayat tersebut harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selama hidup Nabi Muhammad SAW, wahyu Al-Quran ditulis oleh para sahabat yang bertugas sebagai penulis wahyu, seperti Zaid bin Thabit, Ali bin Abi Thalib, dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Meskipun alat tulis pada masa itu sangat terbatas, seperti telapak kurma, batu, atau tulang, sahabat-sahabat ini mencatat ayat-ayat Al-Quran dengan cermat dan tradisi lisan menjadi sarana utama dalam pelestarian Al-Quran. Banyak sahabat yang menghafal Al-Quran
secara keseluruhan. Sehingga pada masa Nabi Muhammad SAW, Al-Quran bukan hanya dikenal lewat tulisan, tetapi juga dihafal oleh umat Islam sebagai bentuk penjagaan terhadap wahyu tersebut. Oleh karena itu, masa ini menekankan pentingnya hafalan dan penyampaian Al-Quran secara lisan. Namun selain hafalan, sangat penting untuk memahami konteks turunnya wahyu, yaitu asbabun nuzul, yang menjadi salah satu kunci utama dalam memahami makna ayat Al-Quran. Banyak ayat yang turun sebagai jawaban terhadap peristiwa tertentu atau memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi masyarakat pada waktu itu. Misalnya, ketika umat Islam menghadapi peperangan, ada ayat-ayat yang turun untuk memberikan petunjuk mengenai etika berperang, pengaturan harta, dan perlindungan terhadap jiwa. Keberadaan konteks ini menjadi penting agar umat Islam tidak salah memahami pesan yang terkandung dalam ayat Al-Quran. Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan Al-Quran melalui metode yang sangat mendalam, yaitu dengan membaca ayat-ayat secara berulang-ulang kepada para sahabat, memastikan bahwa mereka memahami makna yang terkandung dalam setiap ayat. Pengajaran ini tidak hanya dilakukan dalam bentuk bacaan, tapi juga dalam bentuk teladan langsung yang diwujudkan dalam perilaku Nabi sehari-hari. Oleh karena itu, para sahabat yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW menjadi referensi utama dalam memahami Al-Quran. Sahabat seperti Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, dan Ubay bin Ka'ab adalah beberapa contoh tokoh yang sangat menguasai Al-Quran dan menjadi sumber utama bagi generasi berikutnya. Meskipun pada masa Nabi tidak ada usaha untuk mengkodifikasi Al-Quran dalam bentuk buku seperti yang kita kenal sekarang, pada masa tersebut sudah ada upaya yang serius untuk menjaga keutuhan dan kelestarian wahyu tersebut. Ketika Nabi Muhammad SAW wafat, banyak sahabat yang memiliki hafalan Al-Quran, dan untuk pertama kalinya proses pengumpulan Al-Quran dilakukan secara sistematis pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Era Khulafaur Rasyidin. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, kekhawatiran muncul bahwa banyak penghafal Al-Quran yang gugur dalam perang Yamamah. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan pengumpulan wahyu-wahyu tersebut menjadi satu mushaf. Zaid bin Thabit yang pernah menjadi sekretaris Nabi ditugaskan untuk mengumpulkan lembaran-lembaran dari berbagai sahabat. Mushaf pertama ini disimpan oleh Hafsah, istri Nabi dan putri Umar bin Khattab. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, mushaf ini tetap dijaga, namun perbedaan bacaan atau qiraat mulai muncul karena penyebaran Islam ke wilayah baru seperti Syam dan Irak. Dan untuk menstandarisasi, Khalifah Utsman bin Affan memerintahkan pembuatan mushaf standar. Zaid bin Thabit ditugaskan untuk mengumpulkan teks dari mushaf Abu Bakar dengan menggunakan dialek Quraisy. 4 salinan mushaf Utsmani dibuat dan dikirimkan ke Madinah, Makkah, Kufah, dan Basrah. Sementara salinan lainnya dimusnahkan untuk menghindari variasi mushaf Utsmani. Ini menjadi dasar mushaf standar hingga kini. Era Abbasiyah dan Pertengahan. Pada era dinasti Abbasiyah, mushaf Al-Quran dikembangkan dengan ilmu qiraat atau bacaan dan tajwid atau aturan pelafalan. Ulama seperti Imam Bukhari dan Muslim mengumpulkan hadis yang menjelaskan sejarah mushaf. Mushaf ditulis tangan dengan hiasan kaligrafi indah seperti mushaf di Masjid Umayyah, Damaskus, atau mushaf Ottoman.
Pada abad ke-9 Masehi, mushaf mulai dicetak dengan teknik blok kayu di Cina dan Timur Tengah, meskipun cetak massal belum umum. Era modern dan kontemporer. Era modern dan kontemporer Islam yang dimulai sekitar abad ke-19 hingga saat ini ditandai dengan kemajuan teknologi, perubahan sosial, dan globalisasi yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan umat Islam, termasuk dalam kajian ulumul Quran. Pada periode ini, umat Islam menghadapi tantangan baru dalam memahami dan mengaplikasikan ajaran Al-Quran, terutama dengan perkembangan pesat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, serta dinamika sosial dan politik yang kompleks. Namun, era ini juga menawarkan peluang besar untuk memperdalam pemahaman terhadap Al-Quran melalui media dan pendekatan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Salah satu karakteristik utama dari era modern adalah kemajuan teknologi yang mencakup perkembangan alat-alat cetak, komputer, dan internet. Sebelumnya, Al-Quran hanya dapat ditemukan dalam bentuk manuskrip yang ditulis tangan, tetapi dengan hadirnya mesin cetak pada abad ke-15, Al-Quran mulai dicetak secara massal. Hal ini mempermudah penyebaran Al-Quran ke seluruh dunia, termasuk daerah-daerah yang sebelumnya tidak memiliki akses ke mushaf. Pada abad ke-20, munculnya media digital seperti CD, DVD, dan terutama internet memberikan kemudahan yang luar biasa dalam mendistribusikan Al-Quran dalam berbagai bentuk, baik dalam bentuk teks, audio, maupun video. Dengan adanya aplikasi Al-Quran dalam smartphone dan platform-platform digital lainnya, umat Islam dapat mengakses Al-Quran kapan saja dan di mana saja. Selain itu, teknologi juga mempermudah studi ulumul Quran dalam hal pembelajaran dan pengajaran. Pada era ini, berbagai lembaga pendidikan Islam mulai mengintegrasikan teknologi dalam kurikulum mereka, seperti menggunakan perangkat lunak untuk mempelajari tajwid, qiraat, dan tafsir. Situs web dan aplikasi mobile juga telah memperkenalkan metode interaktif yang memungkinkan umat Islam untuk belajar membaca Al-Quran dengan benar, menghafal serta memahami tafsirnya secara lebih mendalam dan praktis. Inovasi digital ini memungkinkan pemahaman terhadap Al-Quran lebih mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat, tidak hanya mereka yang memiliki pendidikan formal dalam bidang agama. Pada sisi lain, era modern juga menyaksikan perkembangan pemikiran Islam yang lebih pluralistik dan terbuka. Dengan munculnya gerakan-gerakan reformasi Islam, banyak cendekiawan Muslim yang mencoba untuk merespon tantangan zaman dengan pendekatan yang lebih rasional dan konseptual dalam menafsirkan Al-Quran. Pada masa ini, beberapa ulama mulai menekankan pentingnya penafsiran Al-Quran yang lebih fleksibel dan dinamis, yang dapat menyesuaikan diri dengan kondisi sosial, politik, dan ilmiah zaman sekarang. Mereka berpendapat bahwa banyak ajaran Al-Quran yang bersifat universal dan dapat diterapkan dalam konteks modern, meskipun teks-teks tersebut diturunkan pada masa yang sangat berbeda. Proses kodifikasi mushaf Al-Quran. Kodifikasi mushaf Al-Quran merujuk pada proses pengumpulan, penyusunan, dan standarisasi teks Al-Quran menjadi bentuk kitab suci yang seragam. Ini terjadi setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Proses berdasarkan sejarah Islam, pengumpulan awal era Nabi Muhammad SAW selama hidup Nabi Muhammad SAW, sebagian besar ayat Al-Quran dicatat oleh para sahabat seperti Zaid bin Thabit. Namun belum ada versi resmi yang lengkap karena wahyu masih berlangsung. Pengumpulan di era Abu Bakar
setelah perang Yamamah, banyak hafiz tewas. Khalifah Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan ayat-ayat dari berbagai sumber, yaitu dengan hafalan dan tulisan, menjadi satu mushaf. Ini dikenal dengan sebagai Mushaf Abu Bakar yang disimpan oleh Hafsah binti Umar. Standarisasi di era Utsman, konflik muncul karena variasi bacaan di wilayah Islam yang luas seperti Suriah dan Irak. Khalifah Utsman memerintahkan pembuatan mushaf standar berdasarkan Mushaf Abu Bakar. Zaid bin Thabit dan tim, termasuk Abdullah bin Zubair dan Sa'id bin Al-As, menyusunnya, menghilangkan dialek lokal dan mendistribusikan salinan resmi ke kota-kota utama. Versi non-standar dimusnahkan karena untuk mencegah perpecahan. Dan pengembangan selanjutnya pada era Abbasiyah pada abad ke-8 sampai 9 Masehi, mushaf diperbaiki dengan tanda baca harokat oleh ulama seperti Al-Khalil bin Ahmad dan Al-Farahi. Ini memastikan konsistensi bacaan. Proses ini menekankan integritas teks dengan Al-Quran dianggap sebagai wahyu langsung dari Allah, tidak berubah sejak zaman Rasulullah. Tujuan kodifikasi mushaf itu untuk menjaga keaslian dan kemurnian Al-Quran, menyatukan umat Islam dalam satu bacaan, mencegah perselisihan dan penyimpangan, membuktikan keseriusan para sahabat dalam menjaga wahyu, dan memudahkan penyebaran dalam pembelajaran Al-Quran. Selanjutnya, jenis-jenis khat. Khat adalah gaya tulisan Arab yang digunakan dalam mushaf Al-Quran, berkembang dari zaman klasik hingga modern. Ini contoh kaligrafi khat. Yang pertama ada khat kufi, gaya tulisan geometris dan tegas, populer pada abad ke-7 sampai 10 Masehi, digunakan untuk mushaf awal karena kemudahan dalam ukiran batu atau kayu. Yang kedua, khat nasi, yaitu gaya tulisan bundar dan mudah dibaca, yang menjadi standar untuk mushaf modern sejak abad ke-10 Masehi. Yang ketiga, khat thuluth, yaitu gaya tulisan elegan dan miring, sering digunakan untuk dekorasi atau mushaf mewah. Dan yang keempat, khat riq'ah, yaitu gaya tulisan cepat dan praktis, digunakan dalam mushaf cetak awal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.